Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, quitat consentire videtur, yang artinya siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui. Sebuah adagium yang sangat berkaitan dengan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, yaitu masa kampanye paslon. Tentunya bersama saya Pusu Siregar sebagai tuan rumah Berendo TVRI Bengkulu yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri pemirsa, kita sudah kehadiran kedua narasumber kita, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua KPU Kota Bengkulu, Pak Rayendra Pirasat. Assalamualaikum, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, sehat. Semangat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini bagaimana nih hari-hari menjelang pemilihan nih Pak? Ya, jadi kita terus berproses menjalani tahapan ya, luar biasa. Tanggal 25 kemarin sudah dimulai masa kampanye. Oke, nggak habis-habis nih ya Pak, tiap hari ada terus agendanya nih. Luar biasa. Sampai dengan nantinya hari pencoblosan dan penetapan, Ya, barulah nanti betul. berakhir sudah ya Pak, perjalanan panjang ini. Ya pemirsa, yang kedua saya perkenalkan ada Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Bengkulu. Cukup panjang nih, jadi saya harus bacakan. Ibu Leka Yunitasari. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, insya Allah. Luar Alhamdulillah biasa. sehat. Semangat ya Bu ya? Insya Allah. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, masa kampanye paslon. Saya ingin ke Pak Rayendra dulu. Jadi sejauh ini tadi kan sudah mulai masa kampanye. Terus selanjutnya sampai dengan kapan, batas waktunya, dan juga tahapan selanjutnya apa lagi yang akan dilaksanakan Pak? Ya, jadi penetapan pasangan calon itu kan sudah selesai dilakukan oleh KPU, kemudian pengundian nomor urut pasangan calon sudah selesai. Setelah ditetapkan ya tanggal 23 September, kemudian 3 hari setelah itu dilakukan kampanye. Ya. Jadi tanggal 25 September itu masa kampanye sudah dimulai. Jadi semua pasangan calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan metode-metode yang diakomodasi ya oleh PKPU seperti itu. Jadi dari panjangnya tahapan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, ini tahapan mana nih yang paling rawan nih Pak Rayan? Yang rawan mungkin bagi para pendukung mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin yang bertentangan dengan PKPU dan sebagainya. Itu tahapan mana yang paling rawan? Kalau rawan mungkin ranahnya Bawaslu. Tapi saya coba merespon di PKPU itu pada pokok pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan masyarakat itu harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keamanan dan Bawaslu. Oke. Jadi menjawablah kerawanan-kerawanan itu tadi. Sebagai salah satu upaya mitigasinya. Iya, betul. Harus juga memberitahukan. Betul. Gitu. Oke, saya langsung saja nih tembak dari Bawaslu ya kan, karena sudah di spill tadi. Ini tahapan panjang pemilihan, termasuk salah satunya kontestasi kita dalam pemilu kada, pemilihan kepala daerah ini, tahapan mana paling rawan? Di bulan Agustus kemarin, Bawaslu dari hasil evaluasi pemilu di 2004 kemarin, ada tiga tahapan yang menjadi rawan dari sisi kacamata Bawaslu ya. Ada di tahapan pencalonan, tahapan kampanye, dan pungut hitung. Karena di 3 tahapan ini cukup banyak pelanggaran yang dilakukan dan beberapa proses sengketa itu banyak terjadi di 2 tahapan yang pencalonan dan di pungut hitung. Oke, jadi kemudian karena juga dianggap tahapan yang lebih rawan dibandingkan dengan tahapan-tahapan yang lainnya, selain yang sudah di-spill oleh Bapak Ketua KPU Kota tadi bahwa harus memberitahukan kepada pihak pengamanan, seperti apa langkah-langkah dari Bawaslu? Tentunya Bawaslu dalam bekerja hari ini masih menggunakan 3
bahasanya itu ya, 3 jargon yang kita pegang, ada awasi, kita cegah, dan kita tindak. Dari sisi pengawasannya tentunya kita melakukan pengamatan dari setiap kegiatan yang dilakukan paslon yang telah ditetapkan, terus kita juga dari sisi pencegahannya memberikan surat himbauan, terus kita juga melakukan kerjasama dengan stakeholder, terus juga dengan pihak keamanan, baik dari setiap lini, mulai dari pengawas hari ini kan yang paling bawah itu pengawas kelurahan, dan jajarannya ada Babinsa, ada polisi kelurahan, terus juga kecamatan juga seperti itu, begitu juga dengan kita di kota. Semua langkah lah untuk bisa menjadi pencegahan kita lakukan, termasuk kerjasama juga dengan kampus, terus juga dengan organisasi sebagai salah satu bentuk kita merekrut teman-teman untuk bisa jadi pengawas partisipatif, untuk bisa juga melakukan pengawasan, karena secara kuantitas Bawaslu kan belum memadai jumlah pengawasnya. Jadi kita menggait stakeholder, menggait juga teman-teman mahasiswa dan beberapa lini masa yang bisa kita gandeng untuk bisa sama-sama melakukan pengawasan. Oke, ini kan karena juga kontestasi politik ini biasanya coba mencari celah di antara mau seperti apa PKPU dibuat, kemudian juga instrumen hukumnya di tataran undang-undang juga pasti akan coba mencari celah gitu. Termasuk kalau kita lihat sekarang di sosial media sudah berseliweran itu ada negatif campaigns, kemudian juga ada black campaigns bahkan di dalamnya. Nah, kalau dari Bawaslu Kota sendiri melihat fenomena tersebut seperti apa? Karena sulit sekali untuk kita redam hal-hal seperti itu khususnya di sosial media. Iya benar juga. Nah untuk yang ini media sosial ini kan sebenarnya dia kalau untuk kampanyenya itu kan dimulai 10 November nanti baru boleh secara resmi ya. Tapi memang sudah banyak yang berseliweran seperti itu. Jadi Bawaslu hari ini kita bekerja sama dengan Cyber Polres, ada juga kita bekerja sama dengan Mavindo juga untuk bisa sama-sama melakukan pengawasan ini. Dan kita juga tetap mengaktifkan media sosial kita di Bawaslu agar bisa masyarakat yang misalnya ada menemukan konten-konten yang dirasa melanggar aturan-aturan kampanye itu bisa langsung melaporkan gitu. Kita kan Bawaslu ada hotline juga bisa langsung kayak apa sih kalau sekarang ini ada beberapa berita tuh kan bisa langsung disampaikan, nanti kita melakukan kajian, kita lihat ini baru kita proses apa masuk di pelanggaran atau tidak gitu. Oke, jadi sebenarnya masyarakat umum nih langsung bisa banget melaporkan ya ketika sudah melihat gitu. Iya, termasuk di sosial media atau sebenarnya bisa. Bisa sekali. Karena media sosial ini kan dia untuk pembuktiannya kita bisa bekerja sama dengan Mavindo, ada hoax dan sebagainya, apakah ini benar-benar akun ini atau akun ini di-hack atau itu kita kerja sama Mavindo tuh, karena mereka yang lebih paham untuk proses debunkingnya apa kayak gitu. Oke, artinya ini suatu persoalan yang kompleks gitu ya, dan harus melibatkan banyak elemen di dalam situ. Yang sama-sama mengawasi. Ahli lah tentang itu kan. Kalau dari sisi Bawaslu kan belum terlalu mumpuni untuk masalah image sosial ini gitu. Oke, karena sudah di-spill tadi kan masalah sosial media nih banyak sekali berseliweran, khususnya juga hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk hal-hal yang melanggar dari ketetapan yang ditetapkan oleh penyelenggara sendiri. Saya ingin bertanya ke Pak Ryan nih, bagaimana KPU itu memastikan bahwa setiap paslon ini punya ruang yang sama dalam mengakses media? Tapi dijawabnya nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.